Pertama kita akan menyaksikan video berita yang dibawakan oleh Wilhana Lian. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Wilhana Lian membahas berita faktual dan terpercaya. Pemirsa, di Desa Ruhi Rahayu, sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Utara, terdapat sebuah jalan yang telah lama menjadi perhatian warga setempat. Jalan tersebut yang menghubungkan berbagai lingkungan dan tempat-tempat penting di desa, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ruhi Rahayu. Namun selama bertahun-tahun jalan tersebut mengalami kerusakan dan keausan yang signifikan, menyebabkan berbagai kendala dan kesulitan bagi pengguna jalan. Dalam upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur di Desa Ruhi Rahayu, pemerintah setempat memulai program perbaikan jalan. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki jalan yang rusak dan memperbaiki kondisi jalan agar lebih baik dan aman untuk digunakan. Selama proses perbaikan, tim pekerja yang terdiri dari warga desa dan pekerja konstruksi bekerja keras untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Mereka menggali dan membersihkan jalan, memasangkan lapisan subgrade dan menempatkan lapisan kerikil dengan ketelitian yang tinggi. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa jalan dibangun dengan kemiringan yang tepat untuk menghindari genangan air dan mengoptimalkan aliran air hujan. Kerikil yang digunakan dalam proyek ini dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kualitas dan kekuatan yang memadai. Kerikil tersebut diambil dari sumber terpercaya dan diproses sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan kerikil diharapkan jalan yang diperbaiki akan memiliki daya tahan yang lebih baik dan mampu menahan beban kendaraan dan pejalan kaki dengan baik. Proyek perbaikan jalan menggunakan kerikil ini telah menarik perhatian dan dukungan dari warga Desa Ruhi Rahayu. Mereka melihat bahwa perbaikan ini tidak hanya meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan kenyamanan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan penyelesaian proyek perbaikan jalan ini diharapkan jalan tersebut akan kembali berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ruhi Rahayu. Pemerintah desa juga berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di desa, termasuk jalan-jalan lainnya, untuk memastikan bahwa Desa Ruhi Rahayu terus berkembang dan menjadi tempat yang layak untuk tinggal. Sekian berita hari ini, terima kasih. Kedua, mari kita saksikan video berita dari Ismani Diva Rahmawati. Selamat siang pemirsa, beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Ismani Diva Rahmawati, dengan berita yang aktual, tajam, dan terpercaya. Berita terkini mengenai rusaknya jembatan di Jalan Beranjangan. Jembatan penghubung antar RT di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, rusak akibat banjir. Jembatan tersebut dilaporkan rusak usai dihantam luapan air sungai. Para pengurus desa mengecek jembatan yang rusak untuk melihat bagaimana kondisi jembatan tersebut. Beberapa pengendara mobil berbalik arah karena jalan yang sempit hanya bisa dilewatin motor saja. Di tengah-tengah jembatan ada kayu yang digunakan sebagai tanda jembatan sedang bermasalah. Adapun luapan air sungai yang menjadi pemicu rusaknya jembatan akibat diguyur hujan beberapa hari terakhir. Masyarakat was-was dengan turunnya hujan di malam hari untuk mewaspadai banjir susulan. Terkadang adanya banjir bisa sampai masuk ke rumah-rumah warga. Meskipun tidak terlalu tinggi, akibat dari luapan air sungai tersebut membuat aktivitas para warga terganggu.
ketika banjir tak kunjung surut. Masyarakat RT 11 menyatakan rusaknya jembatan itu membuat repot masyarakat, sebab masyarakat sekitar jembatan yang mempunyai mobil harus memutar balik untuk melewati jalur yang bagus. Informasi tadi menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Ismani Difaramawati pamit undur diri dan sampai jumpa. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Armita Kinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Permisa, saya Armita Kinanti dan selamat datang di TV One. Hari ini saya akan menyajikan berita terkini yang terjadi di sekolah menengah atas, tepatnya di Desa Karangagung, Tanjung Palas Utara. Inilah berita selengkapnya. SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara akhirnya membangun lahan parkir baru untuk mengatasi masalah kemacetan dan keamanan siswa yang selama ini terjadi. Parkir baru ini dibangun untuk menampung motor siswa yang semakin banyak, sehingga tidak lagi memenuhi jalanan, termasuk menghalangi akses ke kantin sekolah, halaman perpustakaan, dan jalan menuju ruang kantor. Selama ini banyak motor siswa yang parkir di jalanan karena lahan parkiran yang ada tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan kemacetan dan juga membuat motor siswa terpapar panas dan hujan. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar dan juga membahayakan keselamatan siswa. Dengan adanya lahan parkir baru ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah kemacetan dan keamanan siswa. Siswa dapat memarkirkan motor mereka dengan aman dan nyaman, tanpa harus khawatir terpapar panas atau hujan, dan tidak lagi menghalangi akses ke fasilitas sekolah. Pembangunan lahan parkir baru ini merupakan salah satu upaya dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kenyamanan bagi siswa. Semoga dengan adanya lahan parkir baru ini, SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara dapat menjadi sekolah yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Demikianlah berita terkini yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Saya Armita Kinanti pamit undur diri. Sampai jumpa di TV One selanjutnya. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Cindy Radhila. Audio.
Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Cindy Fadila. Sejumlah informasi menarik akan saya hadirkan untuk Anda. Kita simak, inilah informasi selengkapnya. Seperti yang kita ketahui, wilayah Indonesia akhir-akhir ini khususnya di Bulungan Kalimantan Utara mengalami perubahan cuaca yang cukup ekstrim, bahkan mencapai angka 37 sampai 38,4 derajat Celcius. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Fenomena Khusus Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dari bagian timur hingga ke wilayah Indonesia bagian barat. Ketua BMKG mengungkapkan cuaca panas yang terjadi di Indonesia, khususnya di Bulungan Kalimantan Utara, pada akhir Oktober disebabkan oleh minimnya tutupan awan sehingga sinar matahari langsung mengarah ke bumi. Selain itu, panasnya cuaca akhir-akhir ini juga dipengaruhi oleh pergerakan semua matahari yang berada di atas khatulistiwa. Meski begitu, pengamatan BMKG menunjukkan cuaca yang terjadi di Indonesia termasuk dalam kategori biasa. Untuk itu, masyarakat diminta banyak mengonsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi, mengenakan topi atau payung ketika berkegiatan di luar ruangan, serta menggunakan tabir surya untuk mengurangi paparan sinar ultraviolet atau UV. Dan masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran hutan untuk menghindari kebakaran. Dan pemirsa, liputan siang ini sekaligus penutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Cindy Fadila, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Agustiade Firmansyah, Aditrio Setiawan, dan Irwan Adi Saputra. Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar terbaru dari sejumlah daerah. Sudah ada Agus dari Ardi Mulyo dan juga Adi dari Panca Agung. Kita akan ke Agus terlebih dahulu. Agus, dipersilakan. Baik Adit, saya akan mengabarkan langsung kondisi mangrove yang terbengkalai saat ini di Desa Ardi Mulyo. Objek wisata mangrove Kelurahan Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, merupakan satu-satunya wisata yang berada di Desa Ardi Mulyo. Ekowisata mangrove yang dibangun oleh desa, wisata ini terbengkalai dan memprihatinkan. Sebagian besar jembatan kayu yang disediakan bagi pengunjung untuk berkeliling hutan mangrove ini rusak. Para pengunjung yang sedang menikmati pemandangan alam harus ekstra hati-hati jatuh ke dalam air. Para pengunjung berharap pemerintah Ardi Mulyo dapat mengucurkan dana untuk memperbaiki fasilitas yang rusak yang dapat membahayakan pengunjung. Demikian yang bisa saya sampaikan dari mangrove di Desa Ardi Mulyo. Kembali ke Adit.
Baik, terima kasih atas informasinya. Kita akan beralih ke Adi. Dipersilakan. Baik, Adit, sekarang saya berada di Pasar Panca Agung yang terbengkalai. Pasar ini sudah lama tidak dipakai dan tidak ada aktivitas jual beli. Baik pemirsa, inilah kondisi Pasar Panca Agung. Pasar Panca Agung ini rusak dan sudah tak berfungsi. Kondisinya sangat kotor dan jorok. Tersemat pada pasar ini. Dahulu pasar ini menjadi pusat perekonomian warga, namun kini terbengkalai. Bisa kita lihat pasar ini sangat kotor. Banyak barang-barang yang berserakan. Plafonnya juga sudah banyak yang bolong-bolong. Saya harap pasar ini bisa dialihkan fungsikan kembali agar banyak warga yang bisa memenuhi perekonomiannya dengan berdagang. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Pasar Panca Agung. Kembali pada Adit di studio. Informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Adi Setiawan, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Oris Marni Liliati dan Gracia Violeta Thomas. Baik, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami di Breaking News. Seputar informasi kembali di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Oris Marni Liliati yang akan menemani Anda beberapa waktu ke depan. Dan saya akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual untuk Anda. Pemirsa, adanya isu-isu mengenai perusahaan yang berada di Desa Klubir, Kecamatan Tanjung Pas Utara, Kabupaten Bulungan, akan segera ditutup, dikarenakan masa kontrak yang dimiliki akan segera habis. Sebagian karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut telah dirumahkan. Ada sebagian karyawan telah dipindahkan ke daerah lain dan sebagian masih ada yang tetap bekerja. Dengan demikian, masyarakat yang berada di Desa Klubir, Kecamatan Tanjung Pas Utara, yang sumber mata pencariannya sebagai karyawan di perusahaan dan akan kembali fokus untuk bertani sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baiklah pemirsa, berikut ini adalah nampak dari perusahaan pertambangan yang berada di Desa Klubir, Kecamatan Tanjung Pas Utara, yang dimana sudah mulai sedikit alat-alat berat yang beroperasi dikarenakan perusahaan yang berada di Desa Klubir telah pindah ke wilayah lain sehingga alat-alat berat yang ada ikut dipindahkan, sehingga alat yang berada di Desa Klubir hanya sedikit yang beroperasi. Berikut ini wawancara yang dilakukan oleh tim kami bersama salah satu karyawan dari perusahaan tersebut. Sekarang saya telah terhubung dengan Gracia Violeta di tempat. Terima kasih kepada Oris yang ada studio. Saya Gracia, saya akan mewawancarai salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Berdasarkan isu yang tersebar di masyarakat terkait dengan rencana penutupan tambang, kira-kira menurut Bapak seperti apa dan kapan akan dilakukan? Terus bagaimana kesiapan masyarakat terkait hal itu? Ya baik, untuk kami jelaskan ya berdasarkan informasi yang kami dapatkan baik dari pihak perusahaan bahwa rencana penutupan tambang itu memang belum ada kepastian, tetapi paling lama mungkin sekitar tahun depan segala operasional terkait dengan penambangan sudah akan ditutup. Tetapi program-program perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat tetap akan dilanjutkan berdasarkan janji-janji yang sudah dilakukan masyarakat beberapa perusahaan kepada masyarakat terkait dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kegiatan penambangan yang akan berakhir. Saya rasa masyarakat itu harus bisa mandiri, harus bisa. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Ade Kurniawan Wahyudin dan Muhammad Fikram Pratama.
Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan kami Liputan 7. Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Ade Kurniawan, berikut selengkapnya. Sebuah pasar bernama Pasar Panca Agung di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, terpaksa tutup karena tidak ada lagi pedagang yang menjual dagangannya di pasar tersebut, dikarenakan minimnya pembeli. Diketahui pasar tersebut memiliki luas sekitar 1,8 hektar dan menghabiskan dana sekitar 25 miliar rupiah. Namun pasar tersebut semakin lama semakin tidak terurus. Kita telah terhubung dengan rekan saya Muhammad Fikram Pratama yang telah berada di lokasi. Kita akan melihat langsung kondisi pasar Panca Agung tersebut. Selamat sore pemirsa, sekarang kita berada di Pasar Panca Agung yang berada di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi Pasar Panca Agung ini. Mari ikuti saya. Bisa dilihat dari sini kita sudah tahu kalau pasar ini lama tidak terurus. Bisa dilihat dari debu-debu yang menumpuk di beberapa tempat seperti di lantai-lantai atau di tangga-tangga. Nah, pemirsa, diketahui pasar ini sempat buka pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Terlihat di ruko-ruko masih terdapat poster-poster produk yang para penjual dagangkan masa itu. Namun semenjak tahun 2022 dan 2024, pembeli mulai jarang datang ke pasar ini dan membuat para penjual menutup rukonya. Mari kita lanjut. Nah, pasar ini terdiri dari 2 lantai. Sekarang sebelum kita naik ke lantai kedua, kita akan melihat kondisi toilet atau WC yang ada di pasar ini. Mari ikuti saya. Nah, pemirsa, seperti inilah kondisi toilet atau kamar mandi yang ada di Pasar Panca Agung ini. Nampak sudah sangat tidak terurus, ada banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Banyak debu dan nampaknya air sudah tidak mengalir. WC juga sudah sangat bau, sepertinya tidak pernah dibersihkan oleh petugasnya. Sudah cukup lihat WC-nya, mari kita lanjut ke lantai 2. Nah, seperti inilah pemirsa pemandangan dari lantai 2 Pasar Panca Agung. Ini bahkan kondisi di lantai 2 ini lebih parah daripada lantai pertama. Bisa dilihat banyak sampah berceceran dan debu di mana-mana. Diketahui pasar ini memiliki 2 lantai dan pertama kali dibangun pada tahun 2018, memiliki luas 1,8 hektar dan menggunakan dana sebanyak 25 miliar. Nah, pemirsa, bisa dilihat pelafon di lantai 2 ini sudah mulai lepas-lepas. Bisa dilihat di sebelah situ, di situ, dan di situ. Ini mungkin gara-gara pengaruh hujan dan tidak pernah melakukan perbaikan, sehingga membuat pelafonnya menjadi rentan. Bisa dilihat kaca-kaca pasar juga tidak pernah dibersihkan hingga penuh dengan kotoran. Pemirsa, sekian hanya sampai sini saya bisa mengajak Anda untuk berkeliling-keliling di Pasar Panca Agung pada sore hari ini. Saya Muhammad Fikram Pratama mengembalikan ke studio.
Sekian berita kali ini. Saya, Ade Kurniawan, beserta seluruh staf yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan 7 selanjutnya. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Jessica dan Wiryawan Fajri. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? TV One kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Jessica, sejumlah informasi teraktual, informatif, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini. Wisata hutan mangrove Desa Ardi Mulyo terancam terbengkalai. Kalimantan Utara, wisata hutan mangrove di Desa Ardi Mulyo kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Jembatan penghubung yang rusak dan tidak terawat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung secara drastis. Akibatnya destinasi yang sebelumnya ramai kini terbengkalai. Kita akan mengunjungi wisata hutan mangrove di Desa Ardi Mulyo yang terancam terbengkalai dan disampaikan oleh rekan saya Wiryawan Fajri. Selamat datang di Desa Ardi Mulyo, Kalimantan Utara, yang dikenal dengan keindahan alamnya yaitu hutan mangrove. Nah, sekarang saya sedang berada di hutan mangrove yang seharusnya memiliki destinasi wisata, namun sekarang mengalami kondisi yang memprihatinkan. Jembatan yang seharusnya menjadi akses utama bagi wisatawan untuk menikmati keindahan ekosistem mangrove kini dalam keadaan tidak layak pakai. Banyak bagian jembatan yang patah sehingga membahayakan keselamatan pengunjung. Kondisi ini menjadi faktor utama mengapa wisatawan enggan berkunjung. Anda dapat melihat di belakang saya ada jembatan yang sudah tidak terawat. Ini adalah jembatan untuk akses para wisatawan untuk mengunjung di hutan mangrove ini. Mereka ingin dapat melihat flora dan fauna, namun akses utama untuk menuju ke hutan mangrove ini sangat tidak terawat. Nah, salah satu faktor utama terjadinya kerusakan pada jembatan ini adalah yang pertama tidak diurus, yang kedua penurunan jumlah pengunjung yang datang ke hutan mangrove secara drastis. Semoga berita ini dapat menjadi panggilan atau perhatian untuk destinasi wisata yang sangat penting ini. Kami berharap perubahan akan segera terjadi karena hutan mangrove ini sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat dan alam sekitar. Dengan dukungan dari pihak terkait, diharapkan wisata hutan mangrove di Desa Ardi Mulyo dapat kembali menjadi daya tarik wisata yang berkelanjutan, membantu perekonomian lokal dan melestarikan lingkungan. Sekian yang dapat kami sampaikan, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di TV One kali ini. Jangan lupa tayang-tayangan kami bisa Anda saksikan di halaman TV One. Saya Jessica dan rekan saya Wiryawan Fajri pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Novi Marcella dan Belinda. Pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi yang teraktual dan menarik bersama saya Novi Marcella. Inilah selengkapnya. Pemirsa, kemarau yang panjang terjadi di tanah air
menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu, puluhan hektar lahan Desa Pimping mengalami kekeringan. Akibatnya, petani terancam gagal panen. Puluhan hektar lahan persawahan di Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, tak bisa ditanam tanah kering dan retak-retak tak lagi mendapatkan serapan air. Akibatnya tanaman padi yang baru berusia 6 minggu pun terancam mati hanya mengandalkan hujan, tak ada iritasi, tak ada panen. Petani dipastikan rugi musim pacat, ui pangan, menanti ribuan warga. Baiklah pemirsa, kami akan melihat langsung bagaimana tanggapan warga sekitar bersama rekan saya Belinda. Selamat siang Belinda. Baik, terima kasih Novi Marcella. Selamat siang. Pemirsa, saya sekarang berada di sawah-sawah yang terdampak kemarau panjang. Sudah bersama dengan Bapak. Nama siapa? Marcel Gideon. Baik, bagaimana pendapat Bapak tentang terjadinya kemarau ini? Ya, beginilah Mbak. Sebanyak sekali kerugian yang dialami oleh kami petani-petani di sini, seperti terjadinya irigasi yang mengering dan hasil panen yang kurang. Baik, sudah bersama kami juga dengan narasumber selanjutnya dengan Ibu siapa? Noviana. Ya, harapan saya agar cepat turun hujan, agar bisa membajak sawah kembali dan bisa menanam padi kembali juga. Oke, terima kasih Ibu Noviana. Sama-sama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Novi Marcella di studio. Sekian berita untuk siang ini. Saya Novi Marcella mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat siang. Sampai jumpa. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Srina Latifah. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Serina Latifah yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Permisa, salah satu warga di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mengeluhkan adanya pembangunan jaringan listrik berupa saluran udara tegangan tinggi atau sering disebut dengan sutet di wilayah mereka. Meski pembangunan tower tidak di lahan rumah yang mereka tinggali, yang berada di dekat tapak tower dilalui RAW jaringan kabel sutet, dan warga mengeluhkan adanya imbauan lewat pemerintah desa. Warga dilarang beraktivitas sementara rumahnya yang terdampak tidak dipindahkan. Pihak PLN juga memilih memberikan ganti rugi tetapi dengan nilai yang menurutnya sangat tidak sesuai atau kecil. Warga tersebut mengharap jika memang tidak memberikan ganti rugi dengan nilai sesuai keinginan warga atau sesuai dengan NJOP di wilayah itu, mereka bersedia dipindahkan di lokasi yang sewajarnya. Kalau ganti rugi, jangan seenaknya sendiri kasih harga. Harapan kami kalau memang tidak bisa ganti rugi, pindahkan saja. Yang penting lokasinya layak, yang sewajarnya lah. Imbuhnya dari salah satu warga. Warga mendukung pembangunan sutet, namun jangan masuk di jalur pemukiman. Kita harus antisipasi dampak-dampaknya itu. Maka sosialisasi itu penting dan masyarakat jangan sampai dirugikan, tegas dari salah satu warga. Dan perlu kita ketahui permisa bahwa ada dampak dari jaringan sutet, seperti radiasi dan lainnya. Karena kabel ini kabel listrik tegangan tinggi.
Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Informasi tersebut menutup berita hari ini. Saya, Serina Latifah, pamit undur diri. Sampai jumpa. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Maya Nur Cahya dan Sri Intan Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Breaking News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik lainnya bersama saya Maya Nur Cahya. Ini selengkapnya. Baik, bagaimana proses pemantauan penanaman padi di Kabupaten Bulungan? Kami sudah bergabung dengan rekan Sri Intan Olivia di Desa Karangagung. Baik, selamat siang Sri Intan Olivia. Bagaimana proses pemantauan penanaman padi di Desa Karangagung? Iya, selamat siang Maya Nur Cahya dan juga para pemirsa. Musim tanam padi di Desa Karangagung sudah mulai terlihat. Sawah-sawah sudah menghijau oleh tanaman padi. Di belakang saya ada beberapa masyarakat yang sedang melakukan penanaman padi. Musim tanam yang seharusnya bisa dilakukan awal bulan Oktober, baru bisa ditanam pada akhir bulan Oktober ini. Mundurnya musim tanam ini dikarenakan kemarau yang terjadi pada awal bulan Oktober. Demikian laporan sementara, saya kembalikan kepada Maya Nur Cahya. Dan sebelumnya ada rekan Sri Intan Olivia, selamat bekerja kembali. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Maya Nur Cahya mewakili berita pada hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Floridina baru. Juicy. Floridina Florida Orange. Dengan Pole Protection System, bulir lebih utuh, lebih banyak. Mengandung vitamin C untuk melengkapi kebutuhan harimu. Seger dan juicy-nya favorit semua. Lebih fresh. Aldo Fun begins with Floridina. Hanya Rp3.000.
Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Revaldi Aprianto dan Ruslan Susanto. Bagi pemirsa, seputar info, kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Revaldi, dapat kembali hadir menemani Anda dalam program berita pagi hari ini. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari suatu daerah. Salah satu kabar yang menarik perhatian datang dari Desa Klubir, di mana pembangunan sharing di lapangan Garuda Sakti baru saja dimulai. Proyek ini diharapkan mampu mengatasi masalah genangan air yang sering terjadi di kawasan tersebut. Untuk mengetahui situasi di lokasi, kita akan terhubung langsung dengan Ruslan yang saat ini berada di TKP. Halo Ruslan, apa kabar di sana? Halo Revaldi dan pemirsa di rumah, saat ini saya berada di lapangan Garuda Sakti Desa Klubir, tempat proyek pembangunan sharing sedang berlangsung. Proyek ini baru saja dimulai beberapa minggu lalu, dengan tujuan untuk memperbaiki sistem drainase dan mengurangi masalah genangan yang kerap terjadi di area lapangan, terutama saat hujan deras. Menarik sekali Ruslan. Apakah ada informasi dari pemerintah desa atau pihak terkait mengenai target penyelesaian proyek ini? Ya, Revaldi, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Kepala Desa Klubir, Bapak Mardi, proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 2 bulan. Harapannya dengan adanya sharing ini, lapangan Garuda Sakti bisa tetap kering dan dapat digunakan untuk kegiatan olahraga maupun acara-acara desa tanpa terganggu oleh genangan air. Sangat bagus mendengar proyek ini mendapatkan dukungan dari warga. Lalu bagaimana respon dari masyarakat sekitar mengenai pembangunan ini? Warga di sini sangat mendukung dan bahkan beberapa di antaranya turut membantu dalam persiapan area sebelum pekerjaan dimulai. Banyak yang berharap pembangunan sharing ini bisa segera rampung sehingga mereka bisa kembali menggunakan lapangan dengan nyaman. Terima kasih Ruslan atas laporan Anda langsung dari lapangan Garuda Sakti. Pemirsa, itulah kabar terbaru dari Desa Klubir. Semoga pembangunan sharing ini berjalan lancar dan segera memberikan manfaat. Saya Revaldi, izin undur diri dan sampai jumpa. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Sofiatul Lailia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Sofiatul Lailia. Di sini saya akan melaporkan adanya berita pasar malam di Desa Panca Agung. Inilah berita selengkapnya. Baru-baru ini di Desa Panca Agung digelar hiburan malam, yaitu pasar malam yang buka pada tanggal 23 Oktober dan kembali tutup pada tanggal 12 November 2024. Pasar malam tersebut terletak di alun-alun Desa Panca Agung, Kabupaten Bulungan. Pasar malam tersebut biasanya akan berpindah-pindah lokasi setiap bulannya, tergantung dari tingkat keramaian dari daerah tersebut. Pasar malam ini sudah berevolusi dengan beberapa permainan yang perkembangannya turut mengikuti zaman. Pasar malam yang hadir ini menyuguhkan keramaian malam, hingga kini menjadi pilihan salah satu opsi wisata untuk masyarakat. Pasar malam tersebut tersedia arena bermain seperti biang lala, istana balon, komedi putar, perahu kora-kora, lempar bola, dan odong-odong. Berbagai kalangan masyarakat dari desa lain pun hadir di tempat itu untuk menyaksikan pasar malam yang hanya 2 bulan sekali.
Pedagang makanan, minuman, pakaian, serta mainan anak-anak pun juga tampak di pasar malam tersebut. Banyak masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi, seperti tukang bakso dan mie sop, yang sangat bersyukur sekali karena adanya pasar malam ini. Omset penjualan mereka semakin meningkat dan tentunya mempengaruhi ekonomi mereka yang semakin pesat secara dadakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pasar malam yang ada di Desa Panca Agung. Demikianlah berita kali ini. Saya Sofiatul Lailia mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Endah Andiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi di Breaking News bersama saya Indah Andiani. Saya akan menyampaikan berita-berita terkini, terpercaya, tajam, dan aktual. Pemerintah Kabupaten Bulungan telah melakukan perbaikan jalan di berbagai titik, baik kawasan pedesaan dan perkotaan. Salah satu titik yang juga sedang dilakukan perbaikan jalan yakni Jalan Desa Ruhui Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara. Perbaikan jalan di Desa Ruhui Rahayu pada sepanjang jalan utama disambut bahagia oleh warga setempat. Karena setelah sekian lama, akhirnya Desa Ruhui Rahayu akan diberikan berupa pengaspalan pada jalan utama. Dan ini adalah harapan semua masyarakat Desa Ruhui Rahayu. Dan agar aktivitas para warga Ruhui Rahayu berjalan dengan lancar tanpa adanya menimbulkan kecelakaan. Bisa pemirsa lihat di sebelah kiri saya, adanya proses pengerjaan jalan dan adanya timbunan batu kerikil di sepanjang jalan utama yang nantinya akan diratakan untuk dijadikan aspal. Dan saya himbaukan kepada seluruh masyarakat Desa Ruhui Rahayu agar berhati-hati ketika sedang melewati jalan yang sedang diperbaiki. Selalu memperhatikan tanda-tanda konstruksi bangunan jalan. Dan berhati-hatilah dalam berkendara. Dikarenakan jalan masih dalam keadaan diperbaiki. Dan nantinya apabila proyek pengerjaan jalan sudah selesai, maka seluruh masyarakat Desa Ruhui Rahayu akan menikmati jalan yang sudah diperbaiki dengan baik, nyaman, dan aman. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Indah Andiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Ayu Lestari. Selamat pagi pemirsa, selama 3 menit ke depan Anda akan bersama saya Ayu Lestari dalam acara Breaking News yang akan membahas berita aktual dan terpercaya.
Pemirsa, di Desa Karangagung, tepatnya di Kecamatan Tanjung Palas Utara, mendapatkan peningkatan panen sawit yang melonjak dan meningkat. Warga Desa Karangagung mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit ini. 50% warga Karangagung mengelola sawit. Mereka menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Minyak sawit adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu, warga Desa Karangagung hampir setiap harinya memanen sawit dalam 1 bulan. Minyak sawit Indonesia telah menyumbang sekitar 23% produksi minyak nabati dunia atau 58% produksi minyak sawit global. Selain menjadi salah satu sumber pendapatan nasional, industri kelapa sawit juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat dan bertransformasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten terus berupaya untuk memastikan industri kelapa sawit dapat berkembang. Kebijakan pangan dan energi Indonesia berfokus pada peningkatan swasembada, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan keberlanjutan untuk mendukung ketahanan ekonomi dan tujuan lingkungan hidup. Indonesia memprioritaskan swasembada dan keterjangkauan pangan dengan fokus pada pangan pokok seperti beras, kedelai, dan produk minyak sawit. Sejumlah strategi perlu diterapkan untuk mengelola produksi kelapa sawit dengan baik sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi, dan ketahanan pangan sekaligus melindungi lingkungan. Demikian berita yang saya sampaikan. Saya Ayu Lestari pamit undur diri. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Rangga Herlambang dan Aldi Prastyo. Selamat sore pemirsa, Breaking News 11 kembali menyiarkan dengan jurnal teraktual dan terpercaya. Kembali bersama saya Rangga Herlambang dan rekan saya Aldi Prastyo. Hari ini saya akan memberitakan tentang wisata Batu Tumpuk yang kurang terurus. Kepada rekan saya Aldi Prastyo, dipersilakan. Ya baik Rangga, saya akan mengabarkan langsung wisata alam Batu Tumpuk yang kurang terurus yang berada di Desa Panca Agung. Objek wisata alam Batu Tumpuk, Kelurahan Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, merupakan satu-satunya objek wisata yang berada di Desa Panca Agung. Ekowisata alam Batu Tumpuk, Desa Panca Agung, kini kian kurang terurus, yang mengakibatkan banyak fasilitas yang kian rusak. Para pengunjung berharap agar pemerintah dapat mengucurkan dana untuk membenahi fasilitas yang rusak, agar para pengunjung dapat menikmati wisata alam Batu Tumpuk dengan nyaman. Yang dapat saya sampaikan dari wisata alam Batu Tumpuk Desa Panca Agung, saya kembalikan ke rekan studio saya, Rangga. Berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rangga Herlambang, terima kasih dan sampai jumpa.
Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Gen Vino. Selamat siang pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Glenn Vino yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 11 November 2024. Pemerintah Kabupaten Bulungan resmi memulai proyek pembangunan jalan di Desa Klubir. Pembangunan jalan di Desa Klubir mulai dilaksanakan. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendukung perekonomian masyarakat desa yang selama ini terkendala kondisi jalan yang... Beginilah penampakan jalan yang akan dibangun sepanjang 8 km. Ini menghubungkan Desa Klubir dengan desa-desa tetangga. Proyek tersebut menggunakan anggaran sebesar 12 miliar dari dana desa dan bantuan pemerintah kabupaten. Pembangunan ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 6 bulan. Kepala Desa Klubir, Mardi, menyampaikan rasa syukurnya atas dimulainya pembangunan jalan ini. Kami sudah lama menantikan jalan ini. Dengan jalan yang lebih baik, masyarakat bisa lebih mudah mengangkut hasil panen dan kebutuhannya sehari-hari, ujarnya dalam acara peletakan batu pertama. Masyarakat Desa Klubir juga menyebut baik proyek ini. Salah satu warga, Pak Usman, mengungkapkan bahwa pembangunan jalan ini akan membawa perubahan besar. Selama ini jalan rusak parah, apalagi saat musim hujan. Semoga dengan jalan baru ini, akses transportasi jauh lebih lancar, katanya. Pemerintah daerah juga menghimbau warga untuk turut mengawasi proses pembangunan agar proyek berjalan lancar dan sesuai standar. Selain itu, pihak kontraktor menjamin bahwa pembangunan dilakukan dengan material berkualitas agar jalan tahan lama. Dengan adanya jalan baru, Desa Klubir diharapkan dapat berkembang lebih pesat, baik dalam sektor ekonomi maupun aksesibilitas warga. Demikianlah laporan kami untuk hari ini. Terus ikuti perkembangan informasi terkini hanya di Berita Terkini. Saya, Glenn Vino, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Ahwaldi Salman Zakiyah dan Akmal Al-Fatih. Baik pemirsa, kami akan mengajak Anda bergabung untuk menyimak kabar terbaru dari Akmal di Desa Panca Agung. Pada Akmal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, dan seperti sudah yang ada di studio tadi, bahwa di Desa Panca Agung, Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, di sini terdapat sutet yang tepat berada di belakang saya. Dan di sini ingin cepat-cepat untuk menjadikan sutet agar pembangkitan listrik di desa ini atau di wilayah ini semakin berjalan dengan lancar dan diminimalisasikan untuk mati lampu dan sebagainya ya. Para pemirsa bisa lihat sendiri bahwa keadaan sutet yang di sini sudah selesai dikerjakan dan kabel-kabelnya pun sudah dipasang seperti yang pemirsa lihat sendiri. Dan seperti itu saja yang sudah saya akan sampaikan. Terima kasih atas informasinya. Kita akan kembali kepada Akmal di Desa Panca Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah bersama saya Akmal Al-Fatih. Di sini sudah seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa di daerah Panca Agung Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan mengalami kekeringan di
daerah peraliran air di sawah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi kekeringan aliran yang ada di sawah ini. Oke, kita lanjut melihatnya. Jadi seperti ini kira-kira keadaan aliran yang di sawah saat kekeringan, dan beginilah keadaannya. Untuk jadi para warga agak sedikit kesulitan untuk menanam padi, dan para warga pun biasanya menggunakan parit ini untuk mencuci motor atau dan yang lain-lain seperti mencuci apapun itu. Di sini saya sudah bersama warga asli sini dan saya akan menanyakan bagaimana bisa dan mengapa bisa kekeringan seperti itu alirannya. Ya begini Pak, ini kekeringan ini disebabkan dari bocornya parit-parit saja. Tidak ada lain, makanya dikatakan parit ini kering. Karena air yang dari atas sana tidak bisa turun. Lihat itu putus saja dari depannya itu. Dan kalau masih utuh, misalnya masih utuh, mungkin mengalir sampai ke bawah. Itu aja. Terima kasih Pak. Kembali ke Aan. Kita sudah menyimak informasi dari Akmal. Saya Ahmadi, pamit undur diri. Selanjutnya mari kita saksikan video berita dari Nur Amansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amansyah. Saya dari kelas 11-2. Saya akan menceritakan dan menjelaskan memberitakan di Desa Ademilio tentang persampahan sekitar masyarakat.